Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Persis Kabupaten Bandung tahun yang mewakili, yang kami hormati Direktur Pusat PP Persis, yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Persis Ranca Ekek beserta jajaran taskilnya beserta otonomnya, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Ranca Ekek, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Linggar, yang kami hormati para ketua PJ Persis Kecamatan Ranca Ekek, dan juga Taskilas KLP Ranca Ekek yang akan dilantik. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas kudroh, irodah serta inayahnya kita semua dapat hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat serta hidayah dan bimbingan kepada kita sekalian, agar dalam setiap aktivitas kita senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa keberadaan das KLP Ranca Ekek yang dulunya bernama PJKU memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis. Oleh karena itu, pengesahan dan pelantikan Taskilas KLP Ranca Ekek kali ini untuk masa jihad 2024-2029 amat sangat penting agar dapat menjalankan dan melaksanakan program-program yang sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh umat ke depannya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan terlebih dahulu susunan acara pelantikan das KLP Ranca Ekek tahun 2025-2029. Yang pertama, pembukaan sebagaimana tadi yang sudah dibuka. Kemudian yang kedua, tilawah Al-Quran yang nanti akan disampaikan oleh salah satu santri dari PPI 24, Ananda Hikam Asabu. Kemudian yang ketiga, sambutan antara lain sambutan yang pertama dari Ketua Pimpinan Cabang Persis Ranca Ekek Al-Ustadz Yudi Mulyadi SAG. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Ranca Ekek. Yang ketiga, sambutan dari pimpinan daerah yang kebetulan hari ini tidak hadir, mungkin ada yang mewakili. Dan yang ketiga terakhir, tauji sekaligus pelantikan yang akan dipimpin oleh Direktur Las PP Persis, yaitu Ustaz Angga Nugraha. Baiklah, ikhwan-ikhwan sekalian, lanjut ke acara kedua, yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Hikam Asabu. Kepada Ananda dipersilakan
kami hormati perwakilan dari PD Persis Kabupaten Bandung sekaligus juga perwakilan dari Laskada Persis Kabupaten Bandung Alustarisa. Yang kami hormati Bapak Dian sebagai camat Kecamatan Rancaikek, yang alhamdulillah beliau menyempatkan waktu untuk bisa hadir pada acara pelantikan Laskada beserta Kepala Desa Linggar Bapak Ulum Hidayat Abdullah Ulum Hidayat, dan juga didampingi oleh Bapak Sepedi selaku perangkat desa. Yang kami hormati Taskil pimpinan cabang Persis Rancaikek beserta Taskil pimpinan cabang Badan Otonom Rancaikek, Persistri, pemuda Persis dan pemudi Persis. Dan yang kami hormati para ketua pimpinan jamaah Persis Kecamatan Rancaikek. Tak lupa yang saya hormati calon Taskil Laj KLP Kecamatan Rancaikek dan tamu undangan yang hadir pada kesempatan siang ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hidayah, inayah dan rahmatnya pada kesempatan siang ini kita bisa hadir di Masjid Haya Al-Fajlan PJ Persis Rancaikek untuk mengikuti agenda pelantikan Laskada Rancaikek. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan ini ada di dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami atas nama pimpinan cabang Persis Rancaikek menghaturkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada para tamu undangan yang telah memenuhi undangan dari kami pimpinan cabang Persis Rancaikek untuk mengikuti pelantikan Laj KLP Rancaikek. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan selaku Ketua Pimpinan Cabang Persis Rancaikek terkait dengan acara pelantikan Laskada Rancaikek, Lembaga Amin Zakat Rancaikek. Yang pertama bahwa Laskada Rancaikek masa jihad sebelumnya sudah habis. Sebenarnya habis masa jihadnya itu hampir berbarengan dengan muscad, dengan musyawarah cabang. Jadi sebelum musyawarah cabang itu Laskada Rancaikek masa jihadnya sudah habis. Namun karena kita memang fokus pada persiapan musyawarah cabang, maka penyusunan taskil baru Laskada tertunda. Oleh itu kami mohon maaf kepada Kada Kabupaten Bandung dan juga Direktur PD Persis karena tertunda terkait dengan penyusunan taskil baru
Jadi ini sudah sesuai ya, penyusunan taskil KLP ini di kecamatan Rancakek ini sesuai dengan prosedur, sesuai dengan mekanisme. Dan taskil ini terdiri dari unsur-unsur yang ada di Persis, mulai dari Persis, PC Persis, dari Persistri, dari pemuda dan pemudi. Makanya di sini ada wajah-wajah tua, wajah-wajah muda, wajah-wajah sebagainya. Jadi memang ini kelas KLP ini mengakomodir semua anggota Persis, Persistri, pemuda dan pemudi. Ini merupakan perwujudan dari kebersamaan bahwa LAS KLP itu bukan untuk kepentingan PC Persis, bukan tugas PC Persis saja, tapi tugas semua unsur jadi Persis yang ada di Kecamatan Rancakek. Jadi semuanya punya kewajiban untuk bisa mempertahankan, memperkuat dan mengembangkan LAS KLP Kecamatan Rancakek, termasuk Persistri, pemuda, pemudi. Artinya inilah wadah atau lembaga terkait dengan zakat, infak dan sedekah. Ini ditampungnya di LAS KLP Rancakek. Ya, itu jadi dari semua unsur itu ada. Jadi tidak dari Persis, tidak juga dari pemuda. Malah kebanyakan dari pemuda ya. Ya, kebanyakan dari pemuda yang saja alhamdulillah sebagai generasi juga nanti ke depan. Selanjutnya yang ketiga, tentunya bahwa tugas taskil LAS KLP ini merupakan tugas yang mulia, tugas yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini terkait dengan ibadah dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa menyelamatkan harta umat. Jadi adanya LAS ini tentunya berdasarkan dalil. Makanya tadi saya bacakan sebuah ayat yang ada di dalam surat At-Taubah kalau tidak salah ya. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah. Jadi kita punya kewajiban untuk mengambil harta-harta saudara-saudara kita agar harta-harta saudara kita itu selamat. Ya, tutahhiruhum wa tuzakihim, bisa membersihkan mereka, mensucikan mereka. Dan tentunya nanti juga bagi pengurus LAS tidak lupa kalau sudah ada yang memberikan amanah terkait dengan zakat, sedekah, infak, doakan. Ya, itu ya. Washolli alaihim, doakan mereka. Mulai saat ini kalau caparawat, doakan. Yang keempat, saya selaku ketua pimpinan cabang berharap tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan, tidak ada jidal terkait dengan kebijakan-kebijakan lembaga amil zakat KLP. Ini harus satu rasa, satu suara, satu usaha. Karena kalau terjadi perdebatan, perselisihan ya, di antara masing-masing taskil terkait dengan LAS, apalagi ini berkaitan dengan harta, ini akan melemahkan kita. Atiullah wa rasulah, taat kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u. Ujung sepi ketua MUI Rancakek ya, alhamdulillah.
niatkanlah kalian terlibat di dalam tazkiyah KLP ini adalah untuk mewakafkan diri kalian, mewakafkan diri kalian, mewakafkan waktu kalian, pemikiran kalian, tenaga kalian untuk kepentingan umat di Kecamatan Raja. Dan tentunya ini juga sebagai laporan nanti kepada MUI, ya, kepada Pak Camat, juga kepada Bajnas, ya, Pak Kepala Desa. Nanti insya Allah di masing-masing pimpinan jamaah itu ada apa itu disebutnya? Kang Jendi? Dry nadi. Itu bagian dari program LAS ya KLV. Nah, nanti kalau terkait dengan zakat, contoh sekarang mau masuk ya Ramadan dan nanti Idul Fitri ada zakat fitrah. Biasanya kan itu salah satunya digarap oleh Bajnas. Maka yang namanya PSIS itu berdiri sendiri. Jadi kamu carikan adalah mau cari mah nanti terbaru di pemerintah, sebab ini adalah LAS KLP yang sudah mempunyai legalitas untuk bisa menerima titipan, khususnya terkait dengan zakat ini. Karena kemarin ada pengalaman seperti itu, karena tidak tersosialisasikan kepada masyarakat, maka ada sebagian yang ini melanggar katanya terhadap undang atau peraturan terkait dengan BAS. Ini karena nanti dijelaskan oleh mereka. Itu saja mungkin dari saya selaku Ketua Pimpinan Cabang BAS Rancaike. Sekali lagi saya ucapkan, saya sampaikan terima kasih dan kepada Tasmil ya, yang insya Allah akan dilantik sekarang. Ya, terima kasih atas upaya saudara-saudara dari Tasmil untuk mewakafkan diri di Tasmil LAS KLP. Insya Allah ini akan menjadi amal ibadah, dan nanti langsung ada pra muskar ya Ustaz. Langsung sekarang ini sudah dilantik, langsung mau pra muskar di pra muskar. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan ya, sebagai gambaran kenapa ada jelas ya. Salah satunya setiap kegiatan Tasmil PC itu dibantu oleh LAS. Jadi kalau LAS semakin besar, semakin kuat, maka setiap kegiatan-kegiatan PJ
perkaranya di akhirat, yang paling utama itu adalah gimana cara. Lembaga amil zakat mah hanya membantu. Di usaha-usaha pakai uang dilatih kayak zakat itu tidak. Untuk itu perlu pimpinan cabang memverifikasi taskil lagi ini adalah yang betul-betul bisa dipercayai, yang bisa mempermudah pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Akan hal ini saya teringat pada surat Al-Hujurat ayat 6. Ternyata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini terkait dengan zakat. Pada saat itu Rasulullah SAW menerima tamu yang mau masuk Islam, Al-Haris pada saat itu. Dan setelah diterima dan masuk Islam, Al-Haris berjanji akan mengumpulkan zakat kaumnya dan memberikannya kepada Rasulullah. Sampai pada waktunya, janji yang ditentukan oleh Rasulullah dan Al-Haris, maka Rasulullah mengutus salah seorang sahabatnya untuk mengambil zakat dari Al-Haris dan kaumnya. Namun entah kenapa setelah sahabat itu pergi untuk mengambil zakat dan berada di kaum itu, dia balik lagi kepada Rasulullah dan memberitahukan kepada Rasulullah berita bahwa Al-Haris dan kaumnya tidak terlihat ingin mengumpulkan zakat, ingin menitipkan zakatnya, ingin memberikan zakatnya kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah marah. Dengan berita itu Rasulullah marah dan mengutus pasukan untuk menepung Al-Haris. Pasukan itu di tengah jalan ternyata bertemu dengan Al-Haris dan kaumnya. Ketika bertemu dengan Al-Haris dan kaumnya, ternyata Al-Haris hendak menemui Rasulullah untuk menyampaikan, untuk memberikan zakat kepada Rasulullah. Padahal jauh di daerah itu ada fakir miskin pasti ada, tapi kenapa zakatnya harus diberikan kepada Rasulullah? Ini sangat sangat. Akhirnya Rasulullah SAW dapat klarifikasi tabayun berita setelah pasukan Rasulullah yang tadinya mau merebut datang bersama Al-Haris dan kaumnya memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Dari kisah ini menjelaskan tentang surat Al-Hujurat ayat 6, 7 dan 8 yang isinya tentang Ija'akum fasikum binaba'in, tapi isinya tentang zakat. Hampir saja Rasulullah SAW salah mengambil keputusan dan menyebabkan musibah atas dasar berita yang salah persepsi. Kita tahu sahabat itu adil, tapi pada saat itu sahabat salah mempersepsikan kondisi Al-Haris dan kaumnya. Akibat berita yang salah itu hampir saja Rasulullah salah mengambil keputusan. Nah, untuk lebih jelasnya dikaitkan bagaimana kasus ini dengan KLP Rancaikek, sahabat Rasulullah Apakah Sabudi yang hampir saja salah mengambil keputusan
kesulitan pada pelantikan kali ini. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ihsan Kafir yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita langsung